يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Banyak di antara kaum muslimin yang lalai. Mereka tidak menyadari adanya fakta sebuah alam yang menunggu dia. Kita teman-teman sekalian setiap hari melihat perubahan siang dan malam. Bahkan karena rutinnya terjadi pagi, siang, sore, malam, maka kita hampir tidak melihat tanda-tanda kebesaran samping cipta Allah di situ. Padahal sekian banyak ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang malam dan siang adalah tanda-tanda kebesarannya. Bukankah juga kita selalu melihat matahari, bintang-bintang, bulan-bulan atau bulan dan bintang-bintang yang banyak. Kita melihat hujan yang turun dari langit. Kita bisa melihat depan mata kita manusia dengan beragam macam karakter, paras wajah, warna kulit, juga suku dan bahasa dan bangsa. Juga kita melihat banyak sekali jenis hewan, dari semut yang kecil sampai serangga yang lebih besar daripada itu, kemudian sampai ke gajah yang paling besar dengan karakternya, warna kulitnya, sistem pencernaan, sistem pertahanan dan segala macam hal. Bahkan para ilmuwan manusia mengadakan terkadang penelitian untuk satu jenis hewan dari salah satu jenis yang ada di tubuhnya, baik pencernaan ataupun pertahanan, itu sekian tahun membutuhkan waktu. Tumbuh-tumbuhan setiap hari kita lihat, makanya bahkan banyak orang di antara kita menanam di depan rumahnya, di belakang rumahnya. Bahkan ada di antara kita yang memetik buah-buahannya. Dan kita terkadang tidak melihat keajaiban itu. Kita hanya mengatakan, oh ini mangga rasanya manis, oh ini anggur warnanya seperti ini dan rasanya seperti itu, oh ini durian seperti ini kulitnya dan begini isi dalamnya dan enak atau tidak enak. Kita tidak melihat hal yang lebih besar, teman-teman sekalian. Di situ ada bukti nyata tentang adanya Sang Pencipta Allah. Siapa yang membuat durian dengan kulitnya yang tajam dan isinya yang manis? Siapa yang menata anggur, ditangkainya dengan begitu rapi? Siapa yang membuat mangga dengan kulitnya yang mulus, isinya yang berisi dan berserat? Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah kita. Itu yang terjangkau dengan mata. Yang tidak terjangkau dengan mata banyak sekali yang kita bisa rasakan, tapi banyak manusia memungkirinya. Dan ini dalil bukti nyata tentang adanya alam gaib, adanya perasaan kita. Kita bisa suka, bisa sedih, bisa senang, ya. Bisa lapar, bisa kenyang, bisa ngantuk dan capek, bisa juga kita segar. Dan sekian banyak rasa kita bisa merasakan tapi tidak nyampak depan mata kita. Dan ini bukti nyata tentang adanya alam gaib. Dan Allah dengan kemahasempurnanya telah membuat semua berpasang-pasangan. Ada malam dan siang, ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan kecil, ada putih dan hitam, dan sekian banyak hal. Di antaranya juga ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat. Ada surga, ada neraka. Sebagaimana teman-teman kita bisa menyaksikan semua tadi fenomena yang saya sebutkan, maka seperti itu nyatanya pada saat kita meninggal kita akan melihat akhirat itu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi seorang muslim. Karena salah satu rukun Islam, rukun imannya adalah iman kepada hari kiamat. Kelebihan kita teman-teman sekalian sebagai seorang muslim, kita dapat bocorannya. Kita tahu dari awal manusia diciptakan, siapa namanya Adam alaihissalam, bagaimana diciptakan Allah dari tanah, bagaimana prosesi iblis menolak untuk sujud, bagaimana dimasukkan ke dalam surga, diturunkan ke bumi, turun-temurun keturunannya, sampai datangnya syariat Allah turunkan di muka bumi ini, nabi dan rasul bersilih berganti. Sampai akhirnya dia juga dipaparkan dengan panjang lebar, mana baik dan buruk yang dibutuhkan oleh manusia dalam roda kehidupannya, juga kematian bagaimana prosesinya, alam barzah dan kuburan, kemudian nanti hari kebangkitan dan hisab, lalu kemudian surga dan neraka. Surga dari tanahnya, dari pasirnya, sampai kepada bangunannya yang mewah. Neraka dari siksaan yang paling sederhana sampai yang paling berat, semuanya dirincikan. Bersyukurlah teman-teman menjadi seorang muslim, karena semuanya sudah dipaparkan dan kita tahu bahkan sebelum kita alami. Tapi banyak orang lalai dengan masalah ini. Dia menganggap bahwasanya dengan
adanya semua itu informasi, ini benar nggak ya? Seakan-akan dia dipenuhi dengan keraguan dan waswas syaitan. Padahal ini karunia yang sangat besar. Bagaimana kita sudah tahu bocoran-bocoran apa yang akan terjadi di masa depan kita. Bahkan kita diberitahukan apa yang terjadi sebelum kita. Dan dipandu apa yang harus kita lakukan di masa kita hidup. Maka ini sebuah karunia yang sangat besar. Ambil raih karunia itu, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku seiman, kita semua menuju ke akhirat. Setiap hari kita sedang menuju ke akhirat itu. Umur kita yang sudah berlalu, itu umur kita yang sebenarnya. Kalau seseorang yang hadir di sini, misal ada sepuh kita umurnya 70 tahun misalnya, maka berarti 70 tahun itulah umur dia yang sebenarnya. Karena itu yang sudah dilalui dan dinikmati. Kedepannya, Allahu alam. Kita tidak tahu berapa lama lagi. Sedetikkah, semenitkah, sejamkah, seharikah, sebulankah, atau mungkin terulang lagi sekian tahun. Begitu juga dengan adik-adik kita yang umur 10 tahun misalnya. Itulah umur dia yang sebenarnya. Kalau ke depan dia tidak tahu apakah dia masih bisa hidup atau tidak. Seorang muslim harus jeli dalam masalah ini. Ada banyak orang menyerupai orang-orang kafir bangga dengan ulang tahunnya. Setiap tahun tiup lilin, membanggakan dengan umurnya bertambah. Bukan bertambah saudaraku seiman, berkurang. Berkurang, bukan bertambah. Kita sedang berkurang, makin bertambah hari, makin berkurang masa kita di dunia. Harus disadari masalah ini. Dan tidak boleh kita lalai terus menerus.